diam di rumah tidur. Kalau di sekolah itu belajar. Siapa yang bisa? Buat espressinya dulu. Ayo Anje, bisa Anje? Ya nggak tidur Anje di sini. Yang lompat sebagai tidur. Kamu nggak diajak? Iya. Ayo. Aku cuma tahu punya Mbak Sen itu. Iya. Itu pun nggak apa-apa ya. Kita belajar. Nggak iya sih sama pesan. Itu benar-benar. Aku buat lagi nggak tahu. Kalau ya sama-sama ya. Dua bisa ya? Ya. Oh, hari dua bisa Bu. Bisa. Biar kami semangat. Ayo mulai. Sama-sama kita ya, teman-teman. Aku bahagia. Oke, sama-sama ayo. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Siu, buang ke laut. Siu, buang ke laut. Siu. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Siu, buang ke laut. Siu, buang ke laut. Siu. Tidak Bu, semua hadir. Sehat Bu, ujian mulai enggak sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat, ada jawab Bu. Iya, ibu juga sehat. Pernah mau nyanyi Bu? Pernah mau nyanyi Bu? Iya, pernah mau nyanyi. Insya Allah. Dia udah les dia Bu. Udah les dia. Iya bahasa Arab ya kan? Iya, Rabbi. Nah, dengar Bu. Bahasa Arab Bu. Nanti ini semua ya, ini ya. Ini semua. Asal materi dasar. Kalau pelajaran minggu lalu masih ingat? Ingat Bu, masih Bu. Coba apa lihat minggu lalu? Gereja yang satu Bu. Jadi, karena kita minggu lalu sudah belajar tentang gereja yang satu, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang gereja yang kudus. Oke, apa sih itu artinya itu kudus? Coba siapa yang tahu? Suci Bu. Suci apa lagi? Sakral Bu. Sakral. Terus berkati Allah. Berapa Bu? Berapa Bu? Apa bernama? Diberkati Allah Bu. Ya, diberkati Allah. Oke, semua jawabannya bagus ya. Ada yang Ada Allah.
kudus dia Bu, karena gereja Katolik itu Bu berasal dari. Jadi makna daripada kekudusan itu dalam aku percaya yaitu pengakuan dari bahwa Tuhan dalam kuasa dan kematian telah menciptakan bagi dirinya sendiri adalah gereja yang terdiri dari umat yang berbakti kepadanya atau suci dari segala waktu dan tempat. Jadi itulah menurut makna kekudusan dalam aku percaya. Yang kedua, makna kekudusan menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Lihat, bisa kamu bacakan yang di depan? Bisa Bu. Kita bacakan ya. Ajaran- Kalau mendengarkan. Enak. Ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang kekudusan gereja. Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menentukan semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya. Jadi setelah kita mendengarkan bacaan ini, apa yang makna yang terdapat dalam bacaan ini? Menurut kitab suci yang tadi ya, dari Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Ulangi dulu teksnya Bu, belum bisa kami tangkap Bu. Oke, next ya. Ada yang bisa? Bu, Kira-kira? kalau yang saya pahami Bu, di situ kalau menurut teks itu kan orang-orang Roma itu kata Paulus di situ mereka itu dipanggil menjadi rasul dan mereka itu diluruskan. Jadi mereka itu mempunyai tugas seperti Paulus juga gitu Bu. Mengatakan ini jadi rasul. Oke, bagus. Ada yang lain? Jadi makna kekudusan itu menurut kalian sendiri itu apa? Tidak berdosa. Tidak berdosa, apa lagi? Menurut saya Bu, makna kekudusan itu bahwa Allah memberikan mereka dari karunia untuk mampu mewartakan kabar gembira. Dengan bagus. Jadi bagaimana cara kalian untuk menguruskan diri di dalam keluarga atau sekolah atau dalam gereja? Oke, jadi makna kekudusan itu dari kitab suci itu yaitu kekudusan karena dipanggil dan
dan kekudusan hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba biasa. Jadi, kesucian bukan soal bentuk kehidupan kekhususan seperti menjadi biarawan, melainkan sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Jadi, kekudusan itu terungkap dengan berbagai cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus. Jadi, kesucian ini adalah kekudusan yang harus diperjuangkan terus-menerus. Membaca dan merenungkan sabda Tuhan sebagai sumber pedoman hidup merupakan salah satu cara untuk meluruskan hidup. Yang ketiga itu makna kekudusan dalam gereja. Kepada kita tolong dibacakan. Kita mengimani bahwa gereja dan misterinya diuraikan oleh konstitusi suci. Tidak. Bu, kamar mandi ya, Bu. Mengimani bahwa gereja yang misterinya diuraikan oleh konstitusi suci tidak dapat kehilangan kesuciannya, sebab Kristus Putra Allah yang bersama Bapa dan Roh Kudus dipuji bahwa hanya Dialah kudus, mengasihi gereja sebagai mempelainya dengan menyerahkan diri baginya untuk menguruskannya. Kutipan Efesus 4:5 ayat 25-26. Ia menyatukannya dengan dirinya sebagai tubuhnya sendiri dan menyempurnakannya dengan karunia Roh Kudus demi kemuliaan Allah. Maka dalam gereja, semua anggota, entah termasuk hierarki, entah digembalakan olehnya, dipanggil untuk kekudusan yang menuntut amanat rasul. Sebab inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Adapun kekudusan gereja itu tiada hentinya dinyatakan dan harus dinyatakan di dalam buah-buah rahmat yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kaum beriman. Kekudusan itu pada bab 2 sifat-sifat gereja dengan aneka cara terungkap pada masing-masing orang yang dalam jalan hidupnya menuju kesempurnaan cinta kasih, sehingga memberi teladan baik kepada sesama. Secara khas, pula kekudusan ini nampak dalam pelaksanaan nasihat-nasihat yang rajin disebut nasihat Injil. Pelaksanaan nasihat-nasihat itu di bawah dorongan Roh Kudus yang ditempuh oleh banyak orang Kristiani, entah secara perorangan, entah dalam corak atau status hidup yang disangka oleh gereja, memberikan dan harus memberikan di dunia ini kesaksian dan teladan yang ulung tentang kekudusan itu. Nah, semua sudah mendengarkan kan tentang kekudusan menurut ajaran gereja. Jadi, setelah membaca teks tadi, apalah itu kekudusan menurut ajaran gereja tersebut? Ada yang tahu? Mbak Sari dulu. Ngomong dari tadi dia, Bu. Ayah Sarita baca konspirasi. Mbak Sari itu lalu orang ngomong duluan kurangnya, Bu. Bisa? Jadi, makna kekudusan dari ajaran gereja tersebut itu, yaitu gereja itu kudus karena Kristus, Putra Allah bersama Bapa dan Roh Kudus, mengasihi gereja sebagai mempelai dengan menyerahkan diri baginya untuk menguruskannya. Kemudian, contoh kekudusan itu dalam gereja menurut dokumen tersebut
di gereja adalah alur keputusannya. Bagaimana cara kalian mewujudkan keputusan menurut dokumen yang tadi? Itu menurut karunia-karunia yang diberikan Allah gitu. Itu sudah kan bilangnya ada seperti di situ kan, memutuskan gereja itu dengan mengorbankan dirinya gitu. Jadi kita pun dalam melayani gereja gitu, sebagai petugas liturgi, kita harus mau berkorban gitu. Jangan karena kita malas atau karena kegiatan lain kita nggak mau mengikuti pelayanan di gereja. Bagus. Ada yang lain? Jadi keputusan itu menurut gereja yaitu bahwa keputusan itu juga merupakan yang terbuka dengan aneka cara pada masing-masing orang. Misalnya keputusan gereja itu bukanlah suatu sifat yang seragam dan yang sama bentuknya untuk semua, melainkan kita memakai keputusan itu bukan hanya karena kita seorang biarawan, kita bisa merupakan keputusan kita sendiri. Kita pun sebagai umat awam bisa dikatakan kudus melalui cara kita sendiri yang sifat kita berbuat yang baik. Jadi kita sebagai kaum muda ada baiknya kita selalu memperjuangkan gereja kita yang kudus. Kita tidak boleh meninggalkan gereja kita karena ini adalah suatu keimanan kita. Jadi setelah kita mengetahui gereja yang kudus itu, apa cara kalian untuk selalu memperjuangkan bahwa gereja kita itu memiliki kekudusan itu? Apalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan hal tersebut? Siapa yang bisa beri dulu? Berani ngomong, Bu. Harus berani ngomong. Ingat saya dulu. Coba ya Bu. Saling tidak apa-apa. Kita belajar sama-sama dalam ayat 11. Jadi Bu, dari pelajaran kita dari awal tadi bahwa dikatakan keputusan lingkungan, gereja yang menunjukkan suci, sakral, lalu bagaimana juga sendiri berkarya atas diri orang-orang para rasul yang telah dipilihnya untuk merupakan gereja itu, supaya gereja itu tetap terjaga kekudusan dan kesakralannya. Maka untuk hal-hal yang bisa saya buat dalam hal kecil atau dalam kehidupan sehari-hari itu, saya sendiri harus menjaga kesucian pertama diri saya. Gereja itu pernah saya dengar Bu, bukan hanya gereja fisik, tetapi diri kita. Itu sendiri adalah gereja. Jadi harus saya menjaga kesucian, kehormatan dan juga menumpahkan dan mau melayani dengan mengandalkan para kudus, supaya gereja itu juga menjadi tanda kabar gembira dan menambah iman bagi diri saya dan kepada umat, kepada sesama. Begitu Bu. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Pertama tentang buat saritos dan
kita semua mengambil daripada pribadi kita masing-masing. Jadi pada hari ini Ibu tidak memberikan tugas ya. Masih ada beberapa yang akan kita bahas lagi. Jadi Ibu kasih tugasnya minggu depan saja ya. Baik, Bu. Makasih Bu. Oke, Bu. Masih ada masuk hari ini? Masih, Bu. Mata pelajaran apa? Olahraga, Bu. Olahraga. Oke, guru jadi tunggu ya. Jangan ada yang keluar-keluar, jangan ada yang ribut ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.